untuk para pecinta fotografi dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang rasanya dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Bersama saya Indriana Pratiwi. Dalam video pembelajaran ini, bersama-sama kita akan membahas tentang konsep dasar fotografi. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan para pencinta fotografi dapat mengerti dan memahami dengan baik konsep dasar fotografi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan video berikut ini. Nah, para pecinta fotografi, pernahkah Anda melihat foto-foto indah di media sosial? Entah itu foto landscape, portrait, HDR, light trail, slow speed, dan masih banyak lainnya. Pernahkah Anda terbayang bagaimana cara mengabadikan momen sehingga para fotografer profesional dapat menghasilkan foto yang berkualitas? Ya, persiapan yang matang akan menunjang hasil foto yang diperoleh. Persiapan yang perlu dilakukan tentunya mengecek keadaan baterai kamera, apakah masih bisa dipakai atau perlu dicas. Setelah itu, periksa kapasitas memori, apakah sudah diformat atau belum. Karena sudah menjadi kebiasaan fotografer untuk mengosongkan kapasitas memori jika sudah memindahkan foto ke komputer. Kemudian, pemilihan lensa juga berpengaruh. Lensa wide umumnya digunakan untuk foto pemandangan. Anda boleh memilih lensa wide yang ingin Anda gunakan karena banyak merek dan ukuran lensa wide yang tersedia untuk pencinta landscape. Lensa wide yang saya gunakan untuk Canon adalah 17 mm sampai 40 mm. Lensa zoom umumnya digunakan untuk foto candid atau mengintip, yaitu untuk mengabadikan momen-momen tertentu agar kesan alami bisa kita dapatkan. Misalnya, dalam acara pernikahan, kita bisa mengabadikan ekspresi pasangan yang sedang bahagia tanpa disadari karena kita bisa mengabadikan momen tersebut dari kejauhan. Itulah persiapan dasar yang perlu diperhatikan para fotografer pada umumnya. Anda tentunya sempat bingung ketika dihadapkan dengan banyaknya tombol yang terdapat pada kamera DSLR. Namun, jangan berpikir terlalu jauh. Yang perlu Anda ketahui untuk menghasilkan gambar adalah tombol pengaturan mode yang berisi icon, yaitu untuk mengatur mode. Apakah yang Anda pilih icon itu sendiri sudah menunjukkan mode-nya? Misalnya, icon M untuk manual, icon gunung untuk pemandangan, icon orang untuk orang, dan lain-lain. Semua mode kecuali mode manual adalah mode yang secara otomatis dikerjakan oleh kamera untuk hasil yang optimal. Jadi, untuk menjadi seorang profesional, hendaknya Anda memilih mode manual, sehingga Anda lebih cakap dalam membaca situasi dan mengatur kamera secara tepat untuk menghasilkan gambar yang optimal. Tombol-tombol lainnya yang perlu diketahui adalah tombol rana untuk mengambil gambar, tombol play untuk melihat hasil gambar, tombol dengan icon key untuk mengatur kecepatan dan bukaan diafragma serta ISO dan lain-lain, tombol menu untuk pengaturan secara umum seperti menformat kartu memori, dan terakhir tombol arah untuk memilih. Mode auto adalah mode yang pengaturannya telah diset secara otomatis. Mode ini sangat cocok digunakan saat mengambil momen-momen tak terduga. Mode portrait untuk mengambil gambar dengan posisi vertikal dengan objek orang. Mode landscape adalah mode pengambilan gambar dengan posisi horizontal. Mode ini cocok digunakan untuk mengambil view pemandangan. Mode manual adalah mode pengambilan gambar dengan setting yang bisa diatur sesuka hati. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menyalakan kamera adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan baterai dengan cara menarik baterai open yang ada di bawah kamera sampai bunyi klik. Kemudian pastikan tanda ini masuk ke dalam kamera sampai bunyi klik. Kemudian tutup. Yang kedua,
yaitu memasukkan memori dengan cara yang sama yang bertempat pada slot bagian kanan kamera. Kita buka saja, tarik, tombol bunyi tek, baru kita lepaskan. Kemudian ada petunjuk pemasukan memori, kita samakan saja posisinya. Masuk sampai bunyi klik, kemudian tutup dan dorong. Kemudian yang ketiga adalah memasang lensa. Yang pertama dilakukan adalah menekan tombol kiri, kemudian putar. Kemudian lensanya kita putar. Kemudian pastikan tombol putih di sini atau ikon putih di sini masuk ke ikon putih yang ada di kamera. Setelah bunyi klak, kemudian kita putar ke kanan sampai bunyi ting. Itulah langkah-langkah yang perlu diperlakukan sebelum menyalakan kamera. Terima kasih. Setelah melakukan persiapan, hendaknya kita harus mengetahui foto apa yang kita hasilkan nantinya. Apakah itu foto pemandangan, foto binatang, foto orang, foto HDR, foto jejak lampu, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperjelas, kita saksikan tayangan berikut ini. Setelah menyaksikan tadi tentang penjelasan komponen-komponen kamera, untuk lebih jelasnya mengenai pengambilan kamera, langsung saja kita ke fotografer kita. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan fotografer kita. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Gedi Darmanta. Saya dari Pursuit Fotografi, salah satu fotografer dari Pursuit Fotografi yang bertempat di Sudaji. Coba bisa dijelaskan bagaimana cara pengambilan gambar yang baik dan benar. Kan? Ya, banyak pengaturan ya yang tentunya kita bisa hasilkan dalam sebuah kamera. Yang pertama itu adalah pengaturan bagaimana kita mengambil sebuah foto landscape ya. Nah, karena kita mengambil sebuah foto landscape, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama adalah lensa sendiri ya. Jadi untuk lensanya itu minimal kita punya lensa standar yang ukuran lensanya itu adalah 18. Jadi yang bisa punya lensa wide itu sangat dianjurkan. Karena lensa wide itu bisa mengambil keseluruhan objek secara mendetail. Seperti itu. Kemudian pengaturannya. Untuk pengaturannya kita coba menggunakan mode manual. Pindahkan saja pada mode manual yang ada pada mode switch. Setelah itu kita mengaturnya di tombol key. Ya. Setelah kita menekan tombol key, kemudian akan muncul pengaturan sebagai berikut. Yang pertama yang diatur adalah shutter speed. Shutter speed yang perlu diatur ketika siang hari seperti ini itu cukup 1/160 sampai 1/250 untuk meningkatkan ketajaman dari objek-objek di landscape itu tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diatur adalah diafragma. Teorinya adalah seperti ini. Jika nilai diafragma semakin kecil, yaitu F22, itu adalah diafragma yang besar, yang bisa mendapatkan objek secara mendetail, karena kita mengambil foto landscape, yaitu mengambil kejelasan atau kedetailan dari sebuah objek landscape atau pemandangan, seperti itu ya. Kemudian untuk ISO-nya kita atur saja
di sini 250. Karena apa? Karena di cuaca siang hari seperti ini kita sudah kebanyakan cahaya seperti itu. Setelah itu kita langsung saja untuk menemukan objek di luar sini yang bisa kita jadikan objek foto dari landscape tersebut. Dan tentunya gunakan rule of third. Rule of third itu sendiri adalah bagaimana kita menjadikan objek itu seperti lukisan seperti itu ya, seperti enak dilihat. Kita bagi objek pemandangan itu menjadi 3 bagian, baik itu secara horizontal maupun vertikal seperti itu. Baik, langsung saja saya akan praktekkannya untuk lebih jelasnya. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Darmanta, salah satu fotografer dari Pursuit Fotografi yang tadi telah melaksanakan foto sesi model, yang dimana temanya sendiri adalah kasual ya, dengan menggunakan jaket tadi modelnya yang bertempat di outdoor. Nah, dengan bertempat di outdoor sendiri banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Misalnya kedatangan dari cahaya itu sendiri ya. Kita menggunakan cahaya alami dari matahari, misalnya matahari dari barat, kita bisa menempatkan objek atau modelnya di timur agar terkena sinar matahari dan tidak terjadi siluet ya. Nah, siluet itu sendiri adalah di mana objek itu terlihat gelap, maka foto itu disebut siluet seperti itu. Tapi kita tidak menginginkan hal itu, kita hanya menginginkan objek terkena sinar matahari. Nah, seperti itu. Untuk pengaturan kamera sendiri, saya menggunakan shutter speed 1/250 untuk lebih terang terlihat dalam objek atau model sendiri. Kemudian untuk diafragmanya saya kasih tadi f7 kalau nggak salah. Itu untuk menajamkan dari objek itu sendiri, yaitu model dan rumputnya seperti itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri di dalam foto atau hasilnya seperti itu.
penjelasan mengenai konsep-konsep dasar fotografi beserta cara bagaimana kita mengambil foto yang baik dan benar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.